Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nurul Kolam dengan NIM 251101000130 dan saya dari kelas Vintage A atau bisa disebut itu Finansial Teknologi A. Saya akan menjelaskan satu produk dari produknya peer-to-peer lending dengan kategori CoinWorks. Maka di video ini saya akan benar-benar menjelaskan fungsi produknya, siapa saja target penggunaannya, cara menggunakan CoinWorks tersebut, sampai ke analisis terkait biaya keamanan dan risiko yang perlu diperhatikan. Maka video ini tolong disimak sampai selesai. Oke guys, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu fungsi produknya dari peer-to-peer lending dengan kategori CoinWorks tersebut. Nah, jadi apa sih pengertian CoinWorks itu? Nah, CoinWorks itu adalah suatu platform financial teknologi atau bisa disebut vintage yang awalnya ini hanya berfokus pada peer-to-peer lending. Artinya CoinWorks berperan sebagai jembatan antara orang yang mempunyai dana dengan orang atau usaha yang memiliki dana. Nah, di satu sisi ada peminjam, biasanya UMKM atau pelaku usaha yang membutuhkan modal. Di sisi lain ada pendana, ada investor, yaitu masyarakat yang ingin mengembangkan uangnya lewat investasi. Nah, jadi seiring perkembangannya CoinWorks sekarang tidak cuma peer-to-peer lending, melainkan tapi sudah menjadi super financial app. Oke guys, di dalam satu aplikasi pengguna bisa menemukan berbagai produk keuangan seperti pendanaan UMKM, investasi peer-to-peer lending, deposito, obligasi pemerintah, sampai investasi emas. Jadi, fungsi CoinWorks bisa dibilang sebagai penyedia solusi keuangan digital yang praktis dan terintegrasi. Oke guys, yang kedua kita akan membahas siapa saja sih target penggunaan CoinWorks tersebut. Nah, secara umum target penggunaannya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah UMKM atau pelaku usaha. Biasanya mereka kesulitan mengajukan pinjaman ke bank karena persyaratan yang rumit atau butuh agunan. Nah, CoinWorks ini hadir sebagai alternatif dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel. Target yang kedua adalah investor, retail atau masyarakat umum. Nah, mulai dari karyawan, mahasiswa, freelancer, sampai investor pemula yang ingin belajar investasi dengan modal relatif kecil. Jadi, bisa disimpulkan CoinWorks itu menyasar pada dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebutuhan modal usaha dan kebutuhan investasi masyarakat. Sekarang cara yang ketiga, kita masuk cara menggunakan CoinWorks tersebut. Nah, yang pertama, pengguna perlu mengunduh aplikasi CoinWorks tersebut melalui Play Store atau App Store. Nah, setelah itu, lakukan registrasi akun dengan mengisi data diri dan melakukan verifikasi identitas. Kalau kamu sebagai investor, setelah akun aktif, kamu bisa langsung memilih produk investasi yang tersedia. Misalnya, P2P lending, kamu tinggal pilih pinjaman dengan profil risiko lalu menyalurkan dana. Sedangkan, kalau kamu sebagai peminjam atau pelaku usaha, kamu bisa mengajukan pinjaman dengan melengkapi data usaha, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Nanti akan ada proses penilaian kredit dan analisis risiko sebelum pinjaman disetujui. Nah, semua proses ini dilakukan secara online ya guys, tidak perlu datang ke kantor secara fisik. Sekarang yang keempat, analisis biaya dan fee. Nah, berikutnya kita bahas soal biaya atau fee di CoinWorks tersebut. Untuk pihak peminjam, biasanya ada biaya administrasi dan bunga pinjaman. Besarnya tergantung pada tingkat risiko, jenis pinjaman, dan tenor yang dipilih. Sementara untuk investor, CoinWorks mengambil fee pengelolaan dari imbal hasil yang didapatkan. Jadi, bukan dari modal awal,
tapi dari keuntungan yang diterima. Biaya ini digunakan oleh Coinworks untuk operasional platform, sistem teknologi, serta pengelolaan risiko. Nah, penting nih bagi pengguna untuk membaca detail biaya sebelum menggunakan layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, yang kelima, dari sisi keamanan, Coinworks tersebut sudah diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini penting karena menunjukkan bahwa Coinworks itu sudah beroperasi secara legal dan sesuai regulasi. Selain itu, Coinworks menggunakan sistem verifikasi data, credit scoring, dan perlindungan data pengguna. Namun, perlu diingat, meskipun sudah diawasi oleh OJK, investasi di Coinworks ini tidak dijamin oleh LPS seperti tabungan bank. Artinya, pengguna tetap harus memahami bahwa investasi ini memiliki risiko. Nah, sekarang yang keenam, kita bahas tentang risiko yang harus kita perhatikan bagi pemula. Risiko utama di Coinworks adalah risiko gagal bayar, yaitu ketika peminjam tidak mampu membayar pinjaman tepat waktu atau bahkan macet. Nah, selain itu ada juga risiko likuiditas, karena dana yang sudah diinvestasikan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Nah, oleh karena itu, investor itu disarankan untuk tidak menaruh seluruh dana di satu pinjaman. Yang kedua, melakukan diverifikasi. Yang ketiga, menyesuaikan investasi dengan kemampuan finansial masing-masing ya. Dengan memahami risiko, pengguna bisa lebih bijak dalam menggunakan platform ini. Sebagai kesimpulan, Coinworks merupakan platform vintage yang memberikan manfaat besar bagi UMKM dan investor, terutama dalam hal akses modal dan peluang investasi. Namun, seperti produk keuangan lainnya, Coinworks juga memiliki biaya dan risiko yang harus dipahami sejak awal ketika sebelum mulai berinvestasi. Dengan pengetahuan yang cukup, pengguna bisa memanfaatkan Coinworks ini secara lebih aman dan secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.